berlebih-lebih karena Pancasila adalah dasar negara kita, maka tidak masalah. Namun sebaliknya, ketika budaya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan, maka budaya itu wajib kita tolak. Ya, wajib kita tolak karena bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Maka perlunya kita memiliki filter, perlunya kita memiliki penyaring. Tidak semua budaya yang dari luar negeri kita ambil, kita pilih dulu mana yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Ya, misalkan kita melihat budaya egoisme di sebuah negara tertentu, kemudian kita melihatnya, jangan kita serta-merta menerimanya, menggunakannya, tidak boleh ya, karena bertentangan dengan nilai keindonesiaan, yaitu gotong royong. Begitu ya. Kemudian ciri yang lainnya adanya paham multikulturalisme. Multikulturalisme itu apa? Multikulturalisme makna sederhananya adalah berbagai budaya. Jadi banyak orang di era globalisasi ini yang menganut paham multikulturalisme. Dia tidak hanya eksis, tidak hanya konsisten menggunakan satu budaya tertentu, tetapi dia menggunakan budaya-budaya campuran. Contoh misalkan orang hajatan ketika berkaitan dengan budaya-budaya yang lain, ya, ketika yang terlibat dalam hajatan itu berasal atau memiliki budaya, latar belakang budaya yang lain, maka akan terjadi multikultural di situ. Kebiasaan lain, ada banyak kultur di situ. Misalkan pengantin yang pria berasal dari Padang, yang wanita berasal dari Jawa. Tentu ketika proses pernikahan akan memadukan kultur dari Padang dan kultur dari Jawa. Ini paham multikulturalisme, salah satu ciri paham multikulturalisme. Ya, termasuk misalkan membangun rumah, ada orang yang tidak, kalau Jawa kan identik dengan joglo, tetapi sekarang tidak harus joglo. Banyak yang era rumahnya itu mengacu kepada orang-orang barat, mengacu kepada orang-orang lainnya. Kalau kita mengacu hanya kepada joglo saja, gedung tingkat nggak akan jadi nanti, ya. Itu. Kemudian itu saya kira ciri-ciri dari terjadinya globalisasi, ya. Tolong disimak apa yang saya sampaikan dari awal tadi, bisa dipahami pelan-pelan, dibaca, disimak, didengarkan, kemudian Anda mengeresum, termasuk yang bajak nanti bisa dijabrikan ke saya. Saya kira begitu. Tetap semangat di era pandemi, jaga kesehatan, rajin, taat aturan, dan jangan sampai tidak mengerjakan tugas sekolah. Matur nuwun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.